Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Ahmad Rashidin SAG, yang mana beliau akan mengisi kajian rutin kita setiap Ahad malam Senin pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita ucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah, masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita yang barusan kita laksanakan, yakni sholat maghrib dengan berjamaah. Kedua kalinya sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu marilah sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai kami mengingatkan kembali yang biasanya ibu-ibu ini rajin berpuasa, insya Allah besok itu karena bertepatan dengan tanggal 9 Muharram ya insya Allah, jadi disunahkan untuk puasa Tasu'ah, dan juga besoknya lagi hari Selasa berarti itu puasa Ashura. Tadi juga sudah ditanyakan kepada Pak Ustadz. Itu saja kami mengingatkan. Mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Ahmad Rashidin SAG kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-ayah. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah limpahan rahmatnya, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk duduk menanti masuknya sholat Isya. Kita isi dengan kegiatan pengajian. Mudah-mudahan kita yang telah menyempatkan diri untuk menuntut dan mengaji atau mempelajari agama Islam, Allah mudahkan jalan kita menuju ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.
Berselawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, bapak serta ibu jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Masih suasana kita tahun baru Islam. Hari ini saya mencoba mengangkat dalam pengajian kita ini beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasul keadaan umat Islam. Ya, apakah saat ini kita sudah berada pada akhir zaman itu atau tidak? Atau adakah Rasul menjelaskan tentang keadaan umat Islam itu setelah beliau wafat dan beberapa tahun-tahun yang akan datang? Adakah dijelaskan oleh Rasul tentang umat Islam itu sendiri? Bapak Ibu, coba kita mulai. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Saya coba bacakan hadisnya, kalau salah nanti mohon diperbaiki. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushika ayyatiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum amiratun wa hiya harabum minal huda ulama'uhum syarrun. Ali bin Abi Thalib menyampaikan, meriwayatkan satu hadis bersumber dari Ali, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang di tengah manusia itu satu zaman, satu masa, satu keadaan. Pertama adalah la yabqa minal islami illasmuh, tidak tinggal Islam itu hanya sekedar nama. Satu. Yang kedua, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh, tidak tinggal dari Quran itu kecuali sekedar tulisan saja. Ketiga, masajiduhum amiratun wa hiya harabum minal huda, masjid-masjid mereka itu megah tapi sangat jauh dari hidayah. Yang keempat, ulama'uhum syarrun, ulama-ulama mereka pada saat itu adalah orang-orang yang paling buruk akhlaknya. Yakhruju fitnatin, keluar atau dari ulama-ulama itu keluar fatwa-fatwa yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah umat. Banyak yang berfatwa, sana memberi fatwa, di situ memberi fatwa, tapi fatwa-fatwa tersebut membingungkan umat.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini ada 4 keadaan umat Islam pada saat itu. Apakah itu sudah datang? Tidak tahu saya. Nah, kita kan sekedar membaca hadis kita nih. Hadisnya ada. Kalau nanti Bapak mengatakan sudah datang, innalillah. Kalau belum datang, alhamdulillah. Berarti belum akhir zaman. Pertama adalah la yabaqal islami illasmuh. Tak tinggal Islam itu kecuali sekedar nama. Apa maknanya? Maknanya adalah banyak orang yang beragama Islam, tapi sangat sedikit yang melaksanakan ajaran Islam. Keadaan. Sudahkah datang itu? Oh, Bapak yang bilang. Hah? Ya. Ini kan keadaan. Rasul menggambarkan. Digambarkan oleh Rasul di akhir zaman besok, tandanya satu akhir zaman itu la yabqa minal islami illasmuh. Tidak tinggal Islam itu hanya sekedar nama. Kalau bahasa kita Islam kah? Dalam KTP. Ada satu hadis lagi berkaitan dengan Islam itu semakin ditinggalkan orang. An Abi Umamah Al-Bakhili Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yunqadunna urwatal islami urwatan akan kamu tinggalkan, akan kamu putuskan agama Islam itu satu ikatan demi satu ikatan. Maksudnya apa? Akan kamu tinggalkan agama Islam itu satu demi satu. Mulai orang cenderung meninggalkan, bukan Islamnya ditinggalkan. Islamnya di mana, kemana-mana dia bawa. Kemana dia pergi, dia bawa itu identitasnya sebagai Muslim. Tapi ajaran Islam itu akan kamu tinggalkan satu demi satu. Apa yang pertama kali hilang ditinggalkan oleh umat Islam itu? Kata Rasulullah, pertama adalah al-hukmun. Hukum mulai hilang. Orang tidak peduli lagi halal dengan haram. Tak peduli lagi dia. Bahkan ada orang bilang cari yang haram saja. Ada enggak obat dengar pernah itu? Oh. Dia enggak peduli lagi. Dan enggak mau tahu dia. Halal atau haram bukanlah itu lagi yang dibicarakan sebahagian umat Islam itu. Yang dia bicarakan adalah bagaimana kebutuhannya terpenuhi. Soal haram dan halal itu adalah urusan belakang. Ini keadaan ini. Jangan, karena udah jelas dalam agama kita ada konsep innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Di antara halal dan haram itu umurun mutasyabihat. Ada di antara halal dan haram itu. Quran telah menjelaskan itu. Apa yang halal, apa yang haram sudah jelas.
Agama sudah menjelaskan itu. Tapi manusia tidak peduli tentang halal dan haram itu. Satu ketika ada riwayat nih, seorang sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin, dan beliaulah jadi khalifah setelah baginda Rasul itu wafat. Abu Bakar Siddiq. Bakar As-Siddiq itu satu ketika ada makanan di depannya, dan dia pada saat itu ketika makanan itu diletakkan, dia tak ada di sana. Tiba-tiba makanan sudah ada di situ, tidak tahu dia dari mana makanan itu, siapa memberikan makanan itu. Masuk dia makan makanan tersebut satu suap. Teringat dia tidak tahu siapa yang meletakkannya, dari mana sumbernya, tidak tahu dia. Walaupun makanan itu memang halal. Kenapa halal? Mungkin di situ adalah korma, mungkin gandum. Kalau bahasa kita, yang di depan saya itu ayam. Tapi ayamnya dari mana? Pernah ditanya? Abu Bakar tidak bertanya, dari mana datangnya korma di depan saya ini? Dari mana makanan ini? Tidak sempat dia bertanya, dia makan makanan itu. Begitu teringat dia bahwa makanan itu tak tahu dia dari mana sumbernya, dia masukkan jari telunjuknya. Dia keluarkan dari perutnya. Para sahabat bertanya, "Ya Abu Bakrin, apakah engkau akan menyiksa dirimu mengeluarkan makanan itu hanya satu suap yang tak jelas engkau dari mana sumbernya?" Apa kata Abu Bakar ketika itu? "Wahai sahabatku, Rasul sudah mengatakan, kullu lahmin nabata anil haram pannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, nerakalah yang paling pantas tempatnya. Bagaimana membersihkan daging yang haram dari tubuh kita? Kalau pakaian yang haram bisa dibersihkan, Pak? Bisa. Saya buka, saya campakkan, saya kembalikan. Tapi kalau sudah tumbuh itu darah yang haram itu tumbuh jadi daging saya. Kita tidak tahu tuh. Tak pernah kita pertanyakan. Yang penting yang di depan saya ini halal. Soal dari mana sumbernya, saya tidak pernah bertanya. Orang dulu, Pak, para ulama-ulama dulu, mereka bukan cuman halalnya itu. Dari mana datangnya? Apa kerja bapak tuh? Lah tahu saya bapak tuh bandar narkoba, duitnya dari situ. Diundang saya makan ke Kota Buana, mau enggak? Hah? Siapa yang enggak mau? Kan enak kan? Hah? Kalau bapak bisa seperti itu, alhamdulillah. Iya. Nah itulah lemahnya kita sekarang, Pak. Berapa orang yang bertanya seperti itu? Pak, saya tak mau. Ditanya, kenapa kamu tak mau? Tak tahu saya dari mana sumber rezeki kamu. Pekerjaan kamu, tahu nggak pekerjaan kamu apa? Sangguplah kita mengatakan itu? Tak sanggup kita mengatakannya, Pak. Paling-paling kita bilang, iya berapa orang, Pak? Yang saya katakan tadi berapa orang? Bukan tidak ada, masih ada, Pak. Tapi berapa orang? Iya.
Rasul kan menggambarkan, Bu, tidak tinggal Islam itu hanya sekedar nama. Ya Bapak masih komitmen dengan ajaran Islam, alhamdulillah. Di perusahaan sekarang, Pak, kalau kita jujur, itu mudah-mudahan kita akan dimutasi, Pak. Betul enggak? Dimutasi kita, Pak. Kalau saya dikasih berapa? Iya kan? Kan tidak semua seperti itu. Kalau sempat atasan kita itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, menegakkan agama itu, alhamdulillah. Tapi berapa orang yang suka dengan itu? Banyak tidak suka. Makin jujur Bapak, jangan harap, Pak, Bapak akan tersisi. Banyak alasan dia. Bapak dimutasi aja lah. Yang tadinya Bapak di tempat itu dekat dengan rumah disuruh jauh ke pelosok sana. Mutasi. Kenapa? Hah? Paksa cari rumah dan orang rumah di sana. Ini Pak, Rasul sudah menggambarkan ini, Tapi makanya saya tadi ngasih pertanyaan kepada Bapak, apakah sudah datang saat ini? Sudah terjadikah apa yang diramalkan oleh baginda Rasul ini? Sudah terjadikah apa yang dijelaskan oleh Nabi ini pada saat sekarang? Kalau sudah, silakan Bapak jawab sudah. Masih adakah orang yang komitmen terhadap Islam? Masih. Berapa orang? Kalau kita melihat kepada kita, Pak, mungkin masih bertahan kita. Tapi coba Bapak lihat dulu terhadap generasi-generasi yang akan datang ini. Ya kalau kita, Pak, tidak akan lama kita lagi hidup. Tinggal nunggu giliran aja Bapak lagi besok. Orang bilang, oh itu apa tuh kareh tuh. Banyak orang tak suka dengan kareh-kareh itu, Pak. Jangankan dalam bisnis, dalam dunia mubalik pun seperti itu. Itu Bapak tukaran, nggak usah pakai. Nah itu dia. Ini kan keadaan umat Islam di akhir zaman. Nah, apa yang pertama kali terangkat dalam hidup kita beragama Islam ini? Dari ajaran agama kita yang tak lagi dilaksanakan oleh sebahagian umat Islam, pertama adalah umat Islam tak peduli lagi tentang hukum. Haram dan halal belakang. Ini keadaan. Yang pertama dulu, Pak. Jadi kalau saya mengatakan masih ada yang komitmen, masih. Alhamdulillah. Makanya yakinlah Bapak, kiamat itu masih lama. Tak akan terjadi hari kiamat kalau masih ada orang yang mengucapkan la. Itu jaminan Nabi. Kiamat masih lama. Tapi orang yang komitmen terhadap la ilaha illallah satu persatu diambil oleh Allah, tinggallah yang tak mengerti lagi. Nah, yang terakhir, yang kedua, yang akan diambil oleh Allah, dicabut dari kehidupan umat Islam itu, wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir dicabut, diangkat, tidak dikerjakan oleh manusia adalah sholat. Maksudnya apa? Banyak orang yang sholat mengabaikan hukum. Coba, banyak orang sholat mengabaikan hukum. Sholatnya tidak tinggal, tapi dia tak peduli halal dan haram. Umroh tiap tapi biaya umroh tidak tahu dari mana sumbernya.
Haji berangkat terus. Bahkan haji itu pun dibisniskan orang. Ya enggak? Yang aturannya untuk reguler, buat plus. Sholatkah mereka? Sholat, tapi mereka tak peduli haramkah, halalkah. Nah, inilah yang diramalkan oleh baginda Rasul. Maka yang terakhir kali dicabut dalam hidup dunia ini, baru kiamat datang, tak ada lagi orang yang mengerjakan sholat. Kalau mengabaikan hukum sudah banyak. Sudah banyak yang mengabaikan hukum. Mulai hukum pernikahan, ya Pak, sampai hukum warisan. Masih dikerjakan hukum warisan dalam Al-Quran oleh umat Islam saat sekarang ini. Sungguh sangat sedikit. Hukum pernikahan dah banyak yang dimanipulasi. Yang memanipulasinya siapa? Orang-orang berilmu. Keadaan Pak. Dan ini terjadi. Ini jelas dijelaskan oleh Rasul. Maka yang paling terakhir, yang paling kita teguhkan Pak, tak ada orang lagi yang sholat. Itu kiamat. Sebanyak orang yang sholat Pak. Sebanyak orang sholat. Hah? Oh, sini tadi masih ada 3 shop di sini, masih banyak namanya ini. Si banyak. Masih banyak orang yang sholat. Tapi sudah banyak orang mengabaikan hukum. Ini masalahnya. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi itu. Jadi kalau ada manalah itu Nabi itu, mana tukang ramal? Bukan tukang ramal Nabi itu. Nabi itu menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Saya kadang-kadang ditanya orang, berarti Muhammad itu tukang ramal ya Ustaz? Tidak. Jelas dikatakan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tak pernah berbicara menurut hawa nafsunya, kecuali apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Kita berdiskusi. Saya pernah mendengar ceramah ulama bahwa umur manusia di umat Nabi Muhammad ini paling banyak, paling tinggi 1.500 tahun. Kalau umat Nabi Adam lebih dari itu. Iya. Umat Nabi yang lain juga. Kalau kita hitung-hitung sejak Nabi hijrah ke Madinah itu 1446 Hijriah tahun. Tambah dengan 13 tahun dia hidup di Mekah. Iya. Berarti dah berapa tahun? Berarti kalau 1.300 ke 1.500 tahun, sekarang 1446 tambah 13, tidak lama lagi kiamat itu. Nah, itu kaji ulama memperkirakan umat Nabi Muhammad paling lama. Yang kedua, terjadinya kiamat itu umat Islam tidak ada lagi hidup di dunia ini. Yang hidup pada masa kiamat itu adalah orang kafir. Kenapa begitu? Karena umat Islam itu sudah dipelihara Allah, tidak mengalami dahsyatnya hari kiamat. Maka itu betul saja. Dua hal tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tak bisa mengatakan betul atau tidaknya.
Yang pasti umur umat Nabi Muhammad itu jauh lebih rendah ketimbang umur umat-umat yang lain. Dalam hadis dikatakan umur umatku itu di antara 60-70 tahun. Wa aqalla, dan sangat sedikit yang melampaui itu. Itu artinya umur perseorangan. Ya, tapi kalau kita berbicara umur dunia ini berapa ratus tahun lagi, berapa ribu tahun lagi, saya kira kalau dari hadis yang kita melihat, kalau masih ada orang yang sholat, itu kiamat tidak akan terjadi. Masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah, kiamat tidak akan terjadi. Maksudnya kiamat itu datang ketika tak ada lagi orang yang menyembah kepada Allah lagi dalam hidup ini. Kenapa? Karena mereka saat itu sudah diberikan oleh Allah kemewahan. Bahkan ada riwayat mengatakan saat itu tidak ada orang miskin lagi. Kaya semua, lupa kepada Allah semua. Hidup berpoya-poya, hidup dengan maksiat, baru kiamat datang. Jadi keadaan itu sangat jauh lagi, Pak. Ya, walaupun dikatakan hari Jumat katanya kiamat, hadisnya ada. Tapi Jumat kapan? Wallahu a'lam. Tapi kiamat ada atau tidak? Pasti ada. Pasti ada. Jadi itu mungkin jawaban saya, Pak. Kalau memang sekian ratus tahun lagi, kurasa belum bisa kita untuk mengatakan itu. Tapi tanda-tanda sudah tanda akhir zaman. Biasanya kalau sudah tanda datang, itu tidak lama lagi. Hah? Ya, itu hitung ilmiah. Ya. Itu hitungan ilmiah kan? Ya, kita serahkan aja lah hitungan ilmiah itu. Tapi saya yakin insya Allah kita yang hadir tidak akan merasakannya. Ya, sudah banyak seperti yang Bapak bilangkan tadi, tak ada lagi yang beragama Islam. Ini satu. Jadi Bapak Ibu, ya. Jadi yang paling terakhir, lanjut kita kepada hadis kita tadi. Yang pertama kali diangkat itu adalah masalah hukum, haram dan halal. Kemudian masalah apa lagi? Yang terakhir, yang paling terakhir adalah masalah sholat. Jadi hukum-hukum dalam agama kita ada banyak yang tertinggal selain daripada haram dan halal. Kemudian adalah hukum tentang ahli waris, tentang bagaimana pembagian warisan bagi umat Islam itu sudah tidak lagi diamalkan oleh umat Islam, tertinggal. Jadi kalau apa kita sudah banyak Quran itu yang tidak kita laksanakan. Salah satu hukum waris. Kemudian yang kedua yang akan datang itu, wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tidak tinggal dari Al-Qur'an itu kecuali sekedar atau sekedar tulisan aja lah. Quran itu sudah tinggal tulisan. Alhamdulillah saat sekarang masih banyak orang yang membaca Al-Qur'an, tapi sudah banyak orang yang tak mau baca Quran. Itu bisa kita hitung-hitung aja tuh. Jadi Quran itu tinggal nama. Bahkan mungkin Quran yang ada di sini kurasa udah jarang dibaca orang kan. Alasannya karena di HP sudah ada kira-kira beda ndak baca Quran di HP dengan di mushaf itu, di Qurannya itu. Beda ndak? Hukumnya? Beda ndak? Beda. Bapak mau ke WC sedang megang Quran, Bapak bawa ndak Qurannya ke WC? Tidak. Kenapa tidak?
Kalau Quran Bapak ada di HP, Bapak bawa tak HP itu ke WC? Coba Bapak tinggalkan di luar. Hilang tuh, hilang. Yang kedua, kalau Bapak baca Quran yang ada di sekarang di sini dengan Quran yang ada dalam HP, boleh ndak tak beruduk bacanya kalau di halaman HP? Saya baca Quran di HP nih, tapi saya ndak beruduk, saya boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak, Pak? Kalau dalam Quran la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Quran itu kecuali orang yang suci. Yang Bapak sentuh itu bukan Quran, Pak. Apa? Kalau itu Quran. Yang itu Bapak apa? Dari segi hukumnya pasti berbeda nih. Dan ini yang terjadi sekarang kan, Pak. Orang berwakaf Quran di masjid tak dibaca lagi Quran tuh. Bisa kita lihat, Pak. Kita lihat. Kalau itu wajib hukumnya disentuh, dia tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Kalau Pak, saya mau tanya, kan suci itu kan beda dengan wudu. Apanya, Pak? Kalimat Bapak itu mengatakan disentuh akur keadaan suci. Suci itu kan beda dengan wudu. Salah satu tanda orang suci itu berudu. Suci itu kan berbeda dengan wudu. Sekarang saya paham itu. Dalam itu Al-Quran tidak wudu haram. Tapi selama itu yang ada suci itu kan belum tentu orang wudu. Kecuali bernajis dia. Tapi tidak suci. Ibu, bapak, kalau saya mengambil wudu, Kalau begitu memang kita orang baca Al-Quran dulu. Kalau bisa baca Al-Quran mobil mana itu. baca Quran tuh, Pak, tidak pun kita berudu boleh. Yang tidak boleh kan makna la yamassuhu, tidak boleh menyentuh. Tuhnya itu apa? Itu di Al-Quran tuh. Kalimatnya suci itu Pak. Suci dengan bersuci beda, Pak. Hah? Suci dengan bersuci beda, Pak. Beda. Sekarang saya buang air kecil, saya bersuci saya itu, Pak. Bersuci. Nah, saya tidak berudu. Sedangkan kalau disebut orang yang tak berudu itu orang yang berhadas, bukan bernajis. Maka saya berudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi. Sengaja aku berudu untuk mengangkat hadas ke saya, bukan bernajis, Pak. Saya bukan bernajis. Berbeda najis dengan hadas. Kalau saya bernajis saya buang air kecil saya, cara membersihkan najis itu menghilangkan baunya, menghilangkan rasanya, menghilangkan warnanya, disebut zatnya, itu namanya bersuci. Nah, kalau orang suci itu orang yang berudu. Beda, Pak. Saya dari pagi sampai sore tidak ada saya buang, tak ada saya berhadas, tak ada saya bernajis, cuman buang angin saja. Kemudian saya berudu. Apa niat berudu itu? Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Sengaja aku berudu untuk membuang hadas, bukan najis. Bukan najis, Pak. Hadas dengan najis beda. Nah, ini pun bukan saya mengatakan tidak ada perselisihan ulama. Ada perselisihan ulama. Tapi kalau baca Quran boleh tanpa wudu. Menyentuh Al-Quran
tidak boleh sebahagian dari menafsirkan ayat tadi. Bapak duduk di mobil, Bapak hafal juz pertama, Bapak baca 1 juz dalam mobil itu, Bapak tidak beruduk, pahala atau tidak? Pahala. Pak, ada sedikit Ya. misalnya tadi hadas dan najis. Ya. Buang air kecil itu hadas. Najis, Pak. Najis. Nah, ada orang banyak dari jalan-jalan jauh langsung dia mengambil wudhu dan sholat di masjid. Apakah sholat wajib atau sholat sunat? Kalau menurut saya itu sangat diragukan itu. Karena kita mungkin duduk di mobil, kentut dan sebagainya, itu apakah itu wajib berwudhu atau tidak berwudhu? Itu yang saya ragukan. Bapak Ibu, beruduk, misalnya saya di mobil 1 hari. Kira-kira kalau kita buang angin itu, ada ndak ikut ainnya di dalam angin tersebut? Kalau sering ada. Kalau sering ada, Pak, Bapak ndak bisa, harus bersuci. Tapi kalau seandainya tidak ada, baunya ndak ada, zatnya ndak ada, warnanya ndak ada, ya Bapak hanya beruduk saja. Kalau kita ragu dipegang aja, nggak mungkin lah kan? Harus berwudhu kan? Maksudnya, Pak? Nah, saya tanya, Tunggu dulu. Maksud saya tadi, kita kan ragu nih. Kita ragu dalam perjalanan mengambil wudhu langsung dan tidak bersuci. Ada hadis mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkan yang ragu, pergilah kepada yang tak ragu. Kalau Bapak sudah ragu benar apakah datang ada najis atau tidak, tinggalkan aja itu, pergi ke yang tidak ragu. Apa yang tidak Bapak ragukan di situ? Bernajiz. Kalau begitu Bapak harus bersuci, ganti pakaian tersebut yang terkena najis tadi, baru kita bersuci kita. Ya, kalau seandainya tidak ada, yakin kita ndak ada ainnya, ndak ada rasanya, ndak ada baunya, ndak ada, silakan aja berwudu. Waktu udah habis, Pak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.